Daratista di panggung glamor di rumah ganti baju dinas. Inul Daratista lagi senang-senangnya tampil sederhana tanpa make up. Kalau di atas panggung full make up sih udah biasa ya. Tapi pada kepo kan kalau Inul lagi di rumah aja? Ternyata kalau lagi nggak ada kerjaan, Inul santai pakai daster dengan wajah polos. Seperti saat asyik nemenin Mas Adam menyiram tanaman. Emang paling enak ya pakai daster, nggak ribet. Ternyata daster juga jadi seragam dinas Inul saat ngepel, masak, serta bersih-bersih. Nggak usah ngomongin harga deh, pokoknya sat-set pakai daster yang penting cepet. Nggak goyang, bagi saya tanpa garam kurang enak, kurang sedap. Dan itu Inul goyang, agar semuanya senang. Ini apa ini deh? Ini tuh garam, masa nggak lihat ini garam tuh? Enak gula ini, manis. Tuh. Emang agak lain sih lihat Inul. Secara kan selalu muncul dengan baju glamor saat nyanyi di panggung, ditambah aksesoris mewah. Gak jarang aksi panggung Inul bikin kagum penonton. Lihat aja nih gimana pesona Inul pakai baju bling-bling. Tampil full make up dengan baju glamor untuk kebutuhan manggung aja ya. Aslinya pendangdut asal Pasuruan, Jawa Timur ini adalah sosok yang sederhana. Bahkan Inul nggak alergi makan cemilan kampung. Tapi ini ketan. Terus ini tuh ya kacang merah apa-apa gitu. Makanan kampung. Mantap berbisnis busana muslimah. Duh, kejar setoran banget si Igun. Ivan Gunawan selalu berikan sentuhan terbaik di setiap mahakaryanya. Tak hanya sukses menjadi desainer, Igun juga pantas disebut sebagai pengusaha sukses atas bisnisnya. Seperti baru-baru ini, Igun membuka cabang ke-19 store hijab miliknya di Purwakarta. Alhamdulillah store-nya lebih besar dari yang kemarin di Serang dan rame banget. Jadi tadi kita juga sempat lihat fashion show. Aku keluarin yaitu koleksi sporty dan casual. Jadi cocok banget buat dipakai olahraga, cocok banget buat dipakai hari-hari, dan bahannya sangat nyaman dan harganya juga friendly price. Tak lupa, juri KDI 2024 itu juga berikan tips simple tapi juga kece untuk para emak-emak rumahan yang hobi banget gunakan jenis hijab bergo. Saya juga ingin memberikan influence kepada kalian semuanya bagaimana menata sebuah bergo. Karena kalau udah seperti ini kan nggak perlu pakai anting. Iya, jadi kalau udah pakai hijab jangan pakai anting lagi, Beb. Udah usai. Anda sudah memutuskan untuk berhijab, saudara-saudara. Ya, 20 tahun bergelut di dunia fashion membuat Igun tak lantas puas begitu saja. Igun pun lebarkan sayapnya dengan berkolaborasi dengan seniman legendaris Inyoman Nuarta dalam dunia jewelry. Dan sebagai reward untuk diri sendiri, Igun pun membeli sebuah gelang eksklusif seharga puluhan juta rupiah. Sebagai seorang desainer itu, kita nggak hanya mentok bikin baju ya. Tapi berkarya itu kan bisa banyak hal. Saya bisa bikin perhiasan. Buat saya desainer itu bukan hanya image-nya tuh bukan tukang jahit ya. Kita tuh artisan, kita tuh seniman. Semakin banyak kita berkolaborasi, semakin banyak kita menggrab pasar, kita punya market jadi lebih luas. Saya dari awal Panyoman desain gelang itu memang saya udah langsung tag. Jadi kenapa saya mau beli? Karena balik lagi bahwa perhiasan ini sangat limited. Jadi gelang yang saya punya itu hanya diproduksi sebanyak 10 item.
Ruben Onsu dan Sarwenda resmi cerai. Jika status Andre Taulani hingga kini masih menggantung, Ruben Onsu justru sudah resmi menyandang status duren alias duda keren. Melalui sidang elektronik atau e-court, Selasa siang kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Ruben terhadap Sarwenda. Perceraian Ruben dan Wenda diputuskan secara first take lantaran keduanya tak pernah hadir dalam persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan perkara tersebut secara first take dalam arti tanpa hadirnya tergugat. Kan nggak ada verset ya, karena ini kan putusnya first take, maka kemudian mungkin putusan itu sudah inkrah dan sudah bisa dikeluarkan yang namanya akta perceraian. Sejak awal menggugat cerai Sarwenda pada 11 Juni lalu, lewat kuasa hukumnya Minola Sabayang, Ruben tak pernah mempermasalahkan masalah hak asuh anak-anaknya ataupun harta gonogini, sehingga majelis hakim hanya memutuskan perkara perceraian Ruben dan Sarwenda saja. Bahwa anak-anak itu berada dalam asuhan ibunya, tergugat Sarwenda, dengan tidak memberikan batasan kepada Ruben sebagai ayahnya untuk tetap memiliki akses untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anaknya. Ya, Ruben dan Sarwenda memang sudah sepakat dan resmi bercerai. Mereka juga sepakat untuk mengasuh anak-anak secara bersama-sama. Tak heran jika hingga kini keduanya masih berhubungan baik dan tetap menjadi orang tua yang baik bagi ketiga anak mereka. Seperti kemarin, Ruben dan Wenda tetap melakukan aktivitas rutin bersama anak-anak. Sementara itu, seolah sudah siap dengan status barunya sebagai janda. Minggu sore kemarin, Sarwenda nampak percaya diri datang sendiri di acara ulang tahun anaknya Iris Bella. Pada kesempatan itu, Wenda mengungkapkan jika kesibukannya kini semakin bertambah. Selain mengurus anak-anaknya, kini ia harus giat bekerja. Bukan liburan, kerja ke Makau, kerja. Semua berarti anak-anak. Enggak kan kerja, anak-anak juga sekolah. Terlanjur gabung Dedudas, permohonan talak Andre malah ditolak. Asa Andre Taulani mengakhiri 19 tahun biduk rumah tangganya dengan Rin Wartia Trigina, alias Erin di Pengadilan Agama Tiga Raksa gagal. Permohonan talak Andre ditolak majelis hakim lantaran klaim perselisihan yang terjadi terus-menerus dari pihak Andre tak terbukti. Perkara cerai talak antara Andreas Taulani bin RMI Haumahu, majelis hakim menolak permohonan pemohon. Menurut pertimbangan hukum majelis hakim bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon yang menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus itu tidak terbukti. Pemohon dan termohon hanya kurang komunikasi saja. Ya, jika tak ada banding atas putusan hakim sampai 3 Oktober mendatang, secara hukum, Andre dan Rin masih sah tercatat sebagai suami istri. Putusan itu pun seolah mengubur hasrat Andre segera menyandang status duda. Padahal, saat sidang cerainya terhadap Erin masih bergulir di pengadilan, mantan vokalis Tinky itu yakin 1000% permohonannya bakal terkabul. Fakta itu terkuak setelah Andre ngotot ingin gabung dengan geng motor Dedudas -1. Geng motor kumpulan duda-duda selebriti seperti Ariel, Gading, dan Desta. Pi mau ke Toba, Pi? Iya. Toba cakep tuh. Ayo. Mana dia aja? Ayo gimana ini kan beda, kita beda. Jangan merusak formasi dong. Loh, ketua prediksi masuk di situ mah lebih value-nya lebih naik lagi, Mas. Coba nanti saya tanya sama Desta nih.
Desta mah ngapain nanya sama dia? Dia mah apa kata gua? Desta justru yang mau menjadi ketua di Ludas Minus One. Desta mah apa kata gua? Nggak, jangan jadi ketua dia. Dia ngurus diri sendiri dia susah ngurusin. Sungguh ironis memang realita rumah tangga Andre Taulani dan Erin. Jauh dari gosip miring, secara mengejutkan melayangkan permohonan talak. Lantas benarkah ngototnya Andre ingin pisah lantaran ia sudah punya wanita idaman lain? Entahlah, satu hal yang pasti, sejak mengajukan talak cerai, sempat heboh Andre kepincut model daun muda Amanda Grigby. Bahkan yang menarik, di momen ulang tahunnya yang ke-50 tahun, 17 September kemarin, Andre malah memilih berkumpul bersama cewek cantik dibanding kumpul bareng keluarga. Selamat ulang tahun. Oke, 1, 2, 3. Kimberly Ryder kebanjiran rezeki, Pak suami auto menangis. Sejak memutuskan untuk berpisah rumah dari Edward Akbar, Kimberly Ryder sepertinya sudah siap dengan segala konsekuensi yang harus dihadapi. Bukan hanya menjadi single mother, Kim juga siap bertaruh agar kehidupan kedua anaknya lebih bahagia. Dan ya, usaha memang tidak mengkhianati hasil. Kim tak hanya kebanjiran job, tapi juga dapatkan rezeki nomplok. Dengan cuma-cuma Kim mendapatkan sebuah mobil dari seorang pengusaha. Teranyar, Kim tengah sibuk melihat-lihat koleksi pesawat tempur di salah satu pameran airshow di Bali. Warganet pun menduga jika Kim akan segera membeli pesawat tempur. I feel very privileged sih, sebenarnya privileged sih, karena aku ada di posisi ini di mana walaupun aku pisah dari suami, aku bisa kerja dan alhamdulillah banget bisa ditawarkan kerjaan karena banyak wanita di luar sana yang tidak punya privilege itu sama seperti aku dan itu sedih sih, sedih banget. Kalau mobilnya udah ada, banyak ngapain kita kasih mobil. Tapi karena memang kondisinya mendesak, menurut saya dia dengan aktivitas yang sepadat itu nggak ada kendaraan, repot juga. Poinnya di situ aja. Bukan hanya itu, kini penampilan Kim juga terlihat lebih glow up. Terakhir, ibu satu anak itu tampil memukau dengan gaun merah menyala saat tengah menghadiri Asian Film Festival di Hong Kong. Warganet pun terpukau, banyak yang memuji Kim layaknya bidadari. Terus ya sebenarnya happy juga sih bisa balik lagi syuting. Bukan cuma cari duit tapi me time buat aku juga gitu. Jadi di saat aku di rumah aku spend time sama anak-anak. Terus kalau keluar rumah ada waktu buat diri aku sendiri untuk mikir, untuk kerja, untuk cari uang buat anak-anak. Ya makanya aku merasa sangat ya udah disyukuri aja. Bangkitnya Kim dari keterpurukan ini pun membuat Edward resah. Keponakan Tamara Blesensky itu tampak mengunggah kalimat bijak singgung terkait masalah dalam hidup. Selain itu, Edward juga mengunggah jika dirinya sangat merindukan kedua anaknya. Halo Ray dan Aisyah, papanya masih kerja. I miss you so much, rajin ngaji ya, rajin sholat, rajin berdoa. Kalau jatuh, bangun lagi. Saya berjuang, apa yang saya bekerja untuk keluarga. Saya sebagai imam, saya mengikuti belajar, mengikuti Quran dan hadis. Pasti ada bahtera rumah tangga yang memang masalah. Aku pernah menawarkan beberapa bulan yang lalu, kalau mau ketemuan, kabarin. Nggak ada ngomongin soal ketemu anak kan pas segala macam.